Ya, salam Ailehem di Sem Hamasia. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Materi kita pada hari ini yaitu keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Materi ini sebetulnya bisa dibawakan dalam 2 session, tetapi berhubung karena supaya nyambung, bagaimana kita bisa langsung membedakan keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus sendiri. Karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak membedakan, ya, sehingga keilahian dan ketuhanan itu tidak pernah dibedakan. Ya, sedangkan ya ada lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Ya, bahkan waktu Thomas menyampaikan waktu dia bertemu dengan Yesus dan dia sudah membuktikan bahwa Yesus itu bangkit kembali, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi dua keilahian dan ketuhanan ini ya kita akan membedakan pada materi ini. Tetapi sebelumnya ya saya akan menyampaikan bahwa sebelum Yesus lahir ke dunia ini, itu sudah dinubuatkan di dalam beberapa kitab, antara lain dalam kitab Yesaya, yaitu pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi dalam kitab Yesaya sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda atau seorang yang perawan, ya, yang akan digelar sebagai Immanuel. Ya, kemudian yang kedua yaitu dari kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, itu sudah dua bacaan firman Tuhan. Dan yang ketiga ialah saya ambil dari firman Tuhan, yaitu Lukas 1 ayat 31 sampai dengan 33. 31, 32 dan 33. Lukas 1, firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah.
yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 32, ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini sudah dinubuatkan dalam 3 firman Tuhan. Tentunya kenapa ini harus dijelaskan masalah keilahian dan ketuhanan? Saya sudah katakan tadi bahwa di dalam bahasa Indonesia kita sendiri, dia tidak pernah membedakan antara keilahian dan ketuhanan, sehingga orang mencampur baurkan sebetulnya keilahian itu apa dan ketuhanan itu apa. Keilahian itu sendiri ialah yang disembah, Allah yang disembah. Ya, kemudian ketuhanan itu adalah yang diberikan oleh Allah selama dia ada dalam dunia. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris itu jelas sekali, yaitu Godhead dan Lordship Jesus Christ. Jadi Tuhan dari segala Tuhan adalah Tuhan, dan itu sebetulnya Tuhan itu adalah penyangatan dari bahasa Indonesia itu Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan adalah, itulah yang digelarkan kepada Yesus Kristus. Jadi tidak benar, nanti ada pasal di dalamnya akan saya sampaikan bahwa karena ada dari pihak sebelah yang menyatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu nanti dilantik pada tahun 325. Itu sama sekali tidak benar. Yang ditetapkan pada waktu itu adalah menetapkan kanon al-iman. Ialah karena pada tahun 325 ada bidat-bidat atau dari Arius, kelompok Arius yang sudah tidak mempercayai masalah keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus, sehingga diadakanlah muktamar atau konsili di Nikea dan Konstantinopel. Ya, oleh sebab itu di situ ditetapkan pada konsili Nikea Konstantinopel kanon al-iman bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi tidak benar sama sekali kalau dikatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu dilantik pada 325 tahun 325. Pengalaman iman mendahului untuk menetapkan suatu kanon al-iman. Ya, jadi nanti pada tahun 325 baru ditetapkan. Juga agama-agama lain sama dengan itu, misalnya katakanlah dari Yahudi menetapkan Sema. Orang Yahudi itu bahkan dia masuk pada tahun 1300 yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, bahwa hai orang Israel, Allah kita itu adalah Allah yang esa. Jadi lebih duluan orang Kristen menetapkan kanon al-imannya, dan saya tidak memasuki agama lain.
Perlu juga saya sampaikan bahwa saya menjadi apologet Kristen bukan pada kapasitas sebagai, ya, jadi saya menyampaikan apologet ini bukan sebagai teologi komparatif, tetapi saya meluruskan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan atau pengaburan, bahkan karena mereka sengaja untuk mengaburkan firman Tuhan. Dan iman yang kita percayai adalah dari pendengaran, dari berita. Kalau berita itu sudah dikaburkan atau sudah direkayasa baru sampai kepada kita, iman bagaimana yang bisa kita imani. Kemudian saya akan masuk, saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa bahwa bagaimana jawaban kamu kalau ada yang bertanya bahwa kenapa Tuhannya kamu orang Kristen itu bisa disalib. Dia kan bisa sembunyi, bisa menghilang pada waktu itu. Dia katakan kami tidak jawab dan kami langsung pindah. Inilah yang disebut sebagai menderita penyakit psikologi, ya, minder weider kompleks bahasa Belandanya. Dan itu harus dijelaskan. Setiap orang Kristen yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu harus dijelaskan, dan itu sudah merupakan penginjilan untuk mereka. Karena ya mereka bertanya karena mereka tidak tahu. Ya, karena mereka samakan dengan kitab suci mereka. Ya, sehingga ya ada istilah bahwa tidak mungkin kita memahami firman orang lain, kitab suci orang lain berdasarkan kitab suci kita sendiri. Saya lanjut ke keilahian Yesus Kristus. Saya sudah sampaikan tadi bahwa keilahian Yesus Kristus itu adalah yang disembah. Tentunya ada dasarnya, yaitu dari Yohanes 1 ayat 1. Dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Di dalam bahasa aslinya en arge en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Di sini saya juga harus jelaskan, karena ada yang mengaku sebagai aliran Kristen, tetapi dia tidak mengaku. Ya, saya ulangi, ialah bahwa pasal tersebut disalahpahami dengan saudara kita dari Saksi Yehova, di mana mereka menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah bukan Tuhan. Dia hanya mempunyai kuasa, tapi bukan maha kuasa. Kemudian pada ayat yang ke-20, yaitu pengakuan Thomas bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Ya, dan pengakuan itu diterima oleh Yesus. Dia tidak protes bahwa saya bukan Allah. Kemudian selanjutnya pada Ibrani 1 ayatnya yang ke
sampai 8. Ibrani 1 pada pasal yang 6 dan 8. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tetapi tentang anak itu berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Inilah beberapa ayat dari firman Tuhan yang kita pedomani bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Yang berikut, pada umumnya Nabi kalau dia menyampaikan firman Tuhan, aminnya di belakang. Tetapi Yesus, karena dia adalah firman itu sendiri, aminnya di depan. Oleh sebab itu diawali dengan sesungguhnya aku berkata. Yang berikut ialah bahwa Yesus sendiri dia mengampuni dosa manusia. Dari sini kita lihat bahwa keilahian Yesus itu sudah didukung oleh beberapa ayat. Kemudian kita akan masuk ke ketuhanan Yesus Kristus, atau yang mempunyai otoritas atau penguasaan atau jabatan fungsional selama Yesus ada dalam dunia. Ya, ketuhanan Yesus Kristus itu ialah yang mempunyai otoritas atau jabatan fungsional atau yang punya kuasa selama ada dalam dunia. Dan kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian kita lanjut pada Filipi pasal 2 ayat 6-11, tapi yang saya akan bacakan adalah pada ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian selanjutnya yaitu pada Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu jelas masalah ketuhanan Yesus. Jadi di sini jelas bahwa yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan adalah Allah itu sendiri. Yesus yang ada dalam dunia ialah bahwa dia sepenuhnya insani dan sepenuhnya ilahi. Keilahiannya itu kita sudah uraikan panjang lebar sebelumnya, dan kemanusiaannya atau sebagai insani, bahwa Yesus dia lapar, berteriak Eloi Eloi sabachthani, kemudian dia digelar sebagai raja, dia digelar sebagai imam, dia digelar sebagai Tuhan dari segala Tuhan, dan mati di kayu salib adalah kemanusiaannya. Jadi jelas di sini bahwa yang mati itu adalah kemanusiaannya, karena keilahiannya sendiri itu tidak akan mati. Kemudian sebagai closing statement, Yesus Kristus kita sembah karena dia adalah firman atau Allah itu sendiri.
Yang mengangkat Yesus Kristus menjadi Tuhan adalah Allah itu sendiri. Dan yang berikut ialah bahwa yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya. Jelas pada bacaan kita tadi, dan itu juga dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Di sini sudah nyata mulai dari keilahian Yesus Kristus, ketuhanan Yesus Kristus, dan kemanusiaan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bisa kita mudah-mudahan dengan materi ini semakin menguatkan iman percaya kita, dan kita tidak bimbang lagi karena ada yang menyalahpahami atau memutarbalikkan daripada firman Tuhan yang kita yakini. Itulah yang saya sampaikan pada saat ini, dan terima kasih atas kesempatan yang cukup ini. Dan akhirnya saya sampaikan Salam Alehem, Bisem Hamasehat, Tuhan